Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Kali ini saya ingin membahas mengenai tentang budidaya ikan lele dalam galon ya teman-teman ya. Dan ingin menjawab pertanyaan dari salah satu teman-teman yang berkomentar di video saya mengenai tentang, Bang, apa sih penyebab dari ikan lele ketika kita awal tebar di media galon itu kok banyak sekali yang mati? Apa penyebabnya? Nah, untuk teman-teman yang ingin budidaya ikan lele dalam galon atau ingin mencoba budidaya ikan lele dalam galon, silahkan teman-teman tonton dan simak video saya dari awal hingga sampai akhir ya, supaya teman-teman tahu dan paham mengenai tentang cara budidaya ikan lele dalam galon ya. Nah, kali ini saya akan jelaskan mengenai tentang apa saja sih penyebab dari ikan lele itu kok bisa mati ketika kita awal tebar ataupun baru memulai dalam budidaya ikan lele dalam galon ya. Nah, yang pertama yang sering sekali saya jumpai pada teman ya ketika budidaya ikan di dalam galon itu kok kenapa sering gagal. Yang pertama adalah pemilihan bibit yang kurang bagus ya, atau kurang tepat. Nah, ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui ketika membeli bibit ikan lele ya. Pilihlah bibit ikan lele yang sehat ya, tidak menggantung, tidak ada ciri luka, misal contoh ya, ada kumisnya yang mungkin kayak luka ya, ataupun merah, ataupun badannya yang mungkin kayak kulitnya ngelupas ya. Jangan beli bibit dengan ciri hal seperti itu, karena itu indikasi ikan sakit ya. Maka dari itu teman-teman, belilah bibit yang sehat, tidak menggantung, tidak juga terkena penyakit jamur atau parasit yang lain ya. Intinya yang gesit ya. Dan belilah bibit dengan ukuran minimal paling enggak untuk teman-teman ya, itu sekitar ukuran 46 ya. Nah, yang kedua, teman-teman ketika ingin budidaya ikan lele dalam galon, aspek penyebab yang sering saya analisa dari teman-teman kenapa kok sering gagal atau sering terjadi kematian ketika budidaya ikan lele dalam galon adalah penempatan media galon yang kurang tepat ya. Nah, penempatan ini maksudnya bagaimana, Bang? Penempatan yang saya maksud adalah ketika teman-teman budidaya ikan lele dalam galon, tempatkan media galon tersebut di tempat yang teduh ya. Jangan terkena sinar matahari secara langsung, cukup terkena biasanya saja ya. Nah, seperti contoh punya saya ini teman ya, ini di tempat saya ini di bawah, di samping rumah ini, atasnya ini genteng ya teman, jadi tidak terkena sinar matahari secara langsung, cuma kena biasanya aja ya. Jadi teman, jangan ditempatkan di tempat yang terbuka ya. Coba teman analisa apakah seperti itu kasusnya ya. Nah, yang ketiga, teman-teman, kenapa kok banyak juga yang gagal ketika budidaya ikan lele di dalam galon dan terjadi kematian dini ketika awal tebar ya. Penyebabnya adalah pemilihan jenis pakan yang kurang tepat atau pemberian pakan yang asal-asalan. Nah, saya menjumpai kasus ini beberapa teman-teman yang mungkin inginnya sih memberikan pakan alternatif ya, tapi saya tidak rekomendasikan untuk ikan lele di media galon itu untuk diberikan pakan alternatif. Walaupun bisa ya, tapi kurang rekomendasi ya. Karena apa sih penyebabnya dan alasannya apa? Saya akan jelaskan. Yang pertama, media galon ini kan tempatnya yang mungkin terlalu mungil ya, ataupun terlalu kecil. Kalau teman-teman memberikan pakan alternatif, secara langsung mungkin amonia akan semakin pekat ataupun semakin berdampak langsung terhadap ikan tersebut ya. Misal contoh, kalau kita memberikan pakan daging-dagingan ya, ataupun memberikan pakan sejenisnya, itu akan membuat media tersebut itu akan cepat rusak ya. Ataupun mungkin kalau kita memberikan pakan usus ayam ataupun kiong sawah ya, mungkin parasit yang ditimbulkan oleh pakan tersebut itu akan mudah sekali ataupun penyakit itu mudah sekali berdampak pada ikan lele kita teman ya. Jadi hindari pakan alternatif apabila teman budidaya ikan lele dalam galon kalau bisa ya. Beda lagi kalau teman sudah tahu metode dan caranya ya. Hindari pakan alternatif dan berikan pakan pelet. Pakan pelet urutannya adalah untuk awal tebar itu PF ya, PF bisa 800 ataupun 1000. Ini sampai 3 minggu ya teman ya, teman catat ya supaya tidak lupa. Lalu di usia 3 minggu ke atas sampai usia 3 minggu lagi itu kita ganti di min 1 ya. Jadi 3 minggu PF, 3 minggu min 1 ya, ataupun satu bulan di min 1. Lalu ganti lagi di usia
1 bulan lagi atau 1 bulan ke belakang, ke depan ya, sorry, ke depan, kita kasih min 2 ya, min 2. Jadi sampai panen ya, ataupun teman-teman bisa ganti di min 3 di usia 3 bulan ya. Nah, setelah itu apa penyebab faktor yang sering sekali disebabkan teman-teman kenapa kok sering gagal dalam proses budidaya ikan lele dalam galon? Yang keempat ini adalah mengenai tentang pemberian pakan ya. Nah, kalau tadi kan jenis pakan ya, jenis pakan, dan ini pemberian pakan ini teman-teman saya juga sering menjumpai ya. Karena saya kalau ada pertanyaan dari teman-teman, saya selalu menanyakan balik apa dan bagaimana ya, pokoknya supaya tahu persisnya itu bagaimana ya. Nah, ternyata setelah saya selidiki, penyebabnya adalah yang sering dialami teman-teman adalah pemberian pakan yang terlalu berlebihan atau tidak tahu takarannya ya. Nah, maka dari itu saya akan jelaskan kepada teman-teman takaran dalam pemberian pakan dalam proses budidaya ikan lele dalam galon ya, dari awal tebar. Ketika teman memberikan pakan, berikan pakan dengan kira-kira sedikit saja, dengan cara ambil 3 jari ya untuk awal tebar, 3 jari, 1 jumput istilahnya ya, 3 jarian, ataupun kalau takaran sendok mungkin 1 pucuk sendok teh ya, itu bisa kurang kalau nggak salah ya, itu 1 galonnya itu sekitar 15 ekoran ya. Nah, untuk setiap minggunya itu pasti ada peningkatan pakan, maka dari itu teman, saya tidak berani menyampaikan takaran pastinya ya, karena pertumbuhan pun akan berbeda-beda di setiap teman-teman ketika mempraktekannya ya. Berikan pakan secukupnya, jangan berlebihan ataupun sisa mengambang di atas ya, intinya itu ya. Kalau ada sisa, teman-teman silahkan ambil lagi dengan menggunakan serokan kecil ya. Nah, juga jangan terlalu sedikit, kalau terlalu sedikit ikan bisa kanibal ataupun pertumbuhannya akan lama ya. Itu teman-teman dicatat ya, supaya tidak lupa. Nah, yang kelima, faktor terbesar dari teman-teman kenapa ketika budidaya ikan lele itu kok banyak sekali tingkat kematiannya ya. Nah, salah satunya adalah yang kelima adalah pergantian air. Nah, ini banyak yang berkomentar di video saya. Ada yang berkomentar 3 hari ganti air ya, ada juga 2 hari ganti air ya. Kenapa kok terlalu sering ya? Padahal seharusnya kita bisa ganti air itu seminggu sekali ya. Jangan kita buat terlalu ribet ya. Karena ini sebenarnya kan udah ribet ya. Jadi jangan terlalu ribet. Kita ambil simpelnya saja ya. Saya membuat video ini berdasarkan riset ya teman, ataupun praktek di lapangan, bukan hanya sekedar nonton video di video orang, bukan ya. Hanya istilahnya penyampaian, bukan. Ini saya langsung praktek, dan prakteknya saya pun juga tidak sebentar ya, saya bertahun-tahun ya praktek budidaya ikan lele dalam galon ini ya. Nah, pergantian air ini yang teman-teman, kita ganti air itu seminggu sekali ya, kita ganti air ya, itu di usia 1 sampai 2 bulan kalau nggak salah, 1 sampai 2 bulan atau 1 bulan setengah. Lalu setelahnya kita bisa ganti 5 hari sekali ya. Kenapa kok kalau semakin lama kok semakin cepat pergantian airnya? Karena ikannya juga semakin besar. Contoh seperti dalam video ini yang ukurannya agak besar ya. Biasanya kalau ukuran segini, biasanya 5 hari sekali itu kita ganti air. Kalau teman-teman tidak ingin mengganti air 5 hari sekali, mungkin mau tetap seminggu sekali, teman-teman bisa menambahkan air atau menggunakan sistem kocor atau seperti menyiram tanaman atau menambahkan air ya dalam media galon. Kita buat lubangan di bagian garis-garis galon ya, supaya nanti ketika menambahkan airnya itu lebih mudah ya. Nah, saya rasa teman-teman ketika pemahaman pergantian air sudah paham ya, seminggu sekali intinya ya pergantian airnya. Yang keenam adalah penanganan ikan sakit. Nah, ini sering juga teman-teman mengalami hal tersebut karena mungkin kesalahan dalam penanganan, ikannya sudah terlanjur sakit, tapi teman-teman tidak tahu penanganannya bagaimana ya. Nah, ini saya akan memberikan sedikit tips untuk teman-teman ya. Penanganan ikan yang sakit, pertama teman-teman ganti air total, bersihkan media sampai bersih, gosok ya. Lalu teman-teman isi air baru, jangan diberikan pakan, kita kasih garam gosok 1 sendok teh. Kita puasakan sampai 3 hari. 1 hari kita cukup kasih pakan 1 kali dengan porsi pakan sekitar 1/4 porsi normal ya, istilahnya hanya sebagai pengganjal perut saja ya.
Nah, saya rasa teman-teman sudah paham ya. Kalau belum paham coba diulang lagi ya mengenai tentang penanganan ikan yang sakit. Nah, yang ketujuh yaitu adalah penyortiran ya. Dalam proses penyortiran ya, teman-teman ya, dalam proses penyortiran ikan lele ini terkadang menjadi hal sepele tapi sangat berpengaruh sekali terhadap kelangsungan hidup ikan tersebut ya. Karena kalau kita tidak melakukan penyortiran, kita langsung pasti akan kanibal sehingga tingkat kematian pasti akan meningkat ya. Jadi kita harus sortir seminggu sekali, kita sortir sekaligus kita mengganti airnya ya. Nah, seperti itu teman ya. Nah, yang terakhir adalah yang ke-8, yaitu adalah kepadatan. Ini yang penting banget ya. Banyak sekali yang membahas budidaya ikan lele dengan kepadatan sekian ya. Tapi setelah saya riset tidak mengikuti si A si B. Ternyata selama saya riset pertama kali sebelum video-video yang ada beredar, itu tingkat kepadatan yang ideal dalam galon itu adalah 15 ekor ya. 15 ekor kita kurangi 1 minggu sekali 1 atau 2 ekor sampai sisa di media galon itu sekitar 4, 5 ataupun 3, 4, 5 ekor ya, 1 galon ya. Semakin sedikit semakin besar ikan kita bisa budidayakan ya. Nah teman-teman, dengan tingkat kepadatan ini terkadang ada yang tebak 30 ekor. Kenapa saya bilang berani bilang tingkat kepadatan ini ya, karena kalau ada yang berkomentar di video saya itu selalu saya tanyakan berapa tingkat kepadatannya, kenapa kok ikannya bang, ikan saya misal contoh ya, ikannya saya kok kenapa banyak yang mati bang. Ternyata setelah saya tanyakan tingkat kepadatannya itu berapa, ternyata sekitar 30 ekor mungkin ya, ataupun 20 ekor. Nah saya bilang gitu ya, coba aja ya, itu melebihi dari kapasitas tebar ya. Saya langsung suruh untuk mengurangi jumlahnya sesuai dari kapasitas di media galon ya. Misal kalau ukurannya udah 12 cm atau 10 cm, saya kurangi mungkin 1 galonnya saya sisakan sekitar 9 ekor saja ya. Nah setelah dipraktekkan ternyata efektif dan berhasil. Oke teman-teman, mungkin video ini semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan apabila ada suatu kesalahan kata dalam video saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah like dan subscribe video saya dan juga membagikan ke sosial media teman-teman ya. Oke, terima kasih.